Haleluya. Bapak, kami sangat bersyukur kepadamu karena pada siang hari ini kami dapat memuji dan membesarkan Engkau. Kami dijadikan oleh Tuhan biji matamu ya Tuhan. Tidak ada di antara kami yang mau supaya biji mata kami akan kena debu atau kena sesuatu yang tidak baik. Dan Engkau menjaga kehidupan kami. Engkau memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Sebab itulah pada hari ini kami berbakti kepadamu, kami datang dalam ibadah ini. Karena kami ingin mengucapkan syukur atas kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Engkau terima puji-pujian dan sanjungan kami kepadamu ini. Sebagai dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan setelah Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu sebagaimana firman-Mu katakan, maka sekarang kami meminta Engkau akan bersabda kepada kami. Sebab kami sangat membutuhkan firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau pernah mengatakan satu kali nanti langit, bumi, dan semua isinya akan lenyap. Itu berarti semua barang atas nama kami juga akan jadi lenyap. Dan pada waktu semuanya itu lenyap, Kau katakan ada satu yang tidak lenyap, yaitu firman-Mu tinggal kekal selama-lamanya. Sebab itu setiap kali kami berjumpa dengan firman-Mu, kami mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Sebab kami akan dikaruniai Tuhan harta yang dapat kami miliki baik di dunia ini dalam kekekalan nanti juga. Terima kasih Tuhan. Saat yang teduh ini kami mohonkan berkat Tuhan dan tolonglah hamba-Mu untuk sampaikan isi hati Tuhan dengan jelas dan jernih kepada putra-putri kekasih-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman Tuhan dengan bersyukur dan kita semua yang menyambut dengan bersyukur sama-sama mengatakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan, saudara-saudara. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi siang ini kita boleh berada bersama-sama untuk memuji Tuhan ya. Amin. 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 Terakhir kita menyanyikan siapakah aku ini seperti biji matamu. Sebenarnya siapa yang nyanyi lagu itu pertama kali? Yang nyanyi pertama kali itu Daud. Ada dalam firman Tuhan ya. Ada dalam firman Tuhan pertama kali ya, peliharalah ya hidupku seperti biji matamu, itu katanya Daud kepada Tuhan. Dan karena itu maka pada siang hari ini pas sekali dengan nyanyian itu kita ingin kenal dengan orang ini yang sebenarnya Tuhan merasa orang ini adalah orang yang luar biasa. Ya. Karena itu saya akan mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diberi judul seorang yang berkenan di hati Allah. Seorang yang berkenan di hati Allah. Aduh, semoga itu kalau ditulis seorang yang berkenan di hati Allah, namanya adalah Yunus, misalnya kalau saudara Yunus. Andreas kalau saudara namanya Andreas. Ya, Maria kalau namanya saudara Maria. Seorang yang berkenan di hati Allah. Dan siapakah seorang yang berkenan di hati Allah itu? Kalau kita membaca Alkitab, pernah Nabi Samuel berkata di dalam kitab 1 Samuel itu dikatakan begini, kata Samuel kepada Raja Saul. Ya, Raja Saul itu raja pertama Israel ya, yang sebenarnya ditunjuk oleh Tuhan. Dia katakan begini, perbuatanmu itu bodoh Saul. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya sebenarnya rencana semula Tuhan akan mengokohkan kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Tapi sayang, tapi sekarang kerajaanmu itu tidak akan tetap. Karena apa? Karena Tuhan telah memilih apa? Seorang yang berkenan di hatinya. Dan ini siapa? Daud. Nah, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Makanya kalau saya baca ayat ini, maka saya namakan ini adalah satu tragedi. Next ya. Tragedi kepada Saul. Tuhan itu pada waktu bangsa Israel meminta seorang raja, Tuhan mencari satu orang. Dan rupanya Tuhan menemukan seorang yang perawakannya bagus, tinggi, besar, cocok jadi militer, ganteng, pinter gitu. Namanya Saul. Tuhan tunjuk dia jadi raja. Dan Tuhan menurut ayat firman Tuhan tadi sebenarnya mau bermaksud Saul kalau punya anak, punya cucu, punya cicit, punya apa lagi? Kok cocot? Canggah, terus apa lagi? Buyut, canggah, terus itu nanti akan jadi raja Israel semua.
Nah kalau kepada saudara, misalnya Tuhan datang kepada saudara atau kepada saya, katakan nanti keturunanmu akan jadi raja Indonesia. Seneng nggak? Senang. Seneng luar biasa. Berkat Tuhan yang luar biasa. Seharusnya berkat Tuhan. Tapi sayang, ini tragedi. Gara-gara Saul ternyata tidak taat kepada Tuhan. Tuhan kecewa dengan Saul, akhirnya Tuhan pilih satu orang. Tapi orang ini berkenan di hati Tuhan. Waktu Samuel mau mengurapi raja Israel yang berikutnya setelah Saul, Tuhan suruh Samuel, kamu pergi ke rumahnya itu, orang yang namanya Isai. Anaknya itu akan kamu urapi supaya jadi raja. Lalu anaknya mulai maju satu-satu, waktu Samuel sampai di rumahnya, anak yang paling tua, nomor 2, anak nomor 3, tiga-tiganya jadi militer. Kalau militer kira-kira perawakannya bagus enggak? Bagus. Badannya pasti bagus, ya. Jangan-jangan juga ganteng juga ya. Jadi pada waktu yang nomor satu itu muncul, si Samuel ini, Nabi Allah itu pikir, wah ini mungkin mau diurapi. Tuhan seperti tapak tangannya Samuel. Bukan. Lalu yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, sampai yang ketujuh. Tuhan terus tampil tangannya Samuel. Kamu cuma melihat apa yang di depan mata. Wah, saudara, kadang-kadang yang di depan mata itu membohongi. Tapi Tuhan tidak hanya lihat yang di depan mata, Tuhan melihat hati. Gitu loh. Tuhan melihat hati, lalu waktu dilihat hatinya, di antara 8 bersaudara anaknya Isai, rupanya yang punya hati yang bagus itu namanya Daud, anak yang bungsu. Tapi papahnya pikir anak ini enggak terlalu tinggi, ya, enggak terlalu kuat, perawakannya jelek. Jadi akhirnya Daud dikasih pekerjaan yang sebenarnya merupakan pekerjaan yang tidak berarti. Siapa saja bisa melakukan, terutama orang-orang yang jelek-jelek, yang bodoh-bodoh bisa melakukan. Dan itu apa? Menggembalakan kambing domba ayahnya. Amin, amin. Amin. Tapi gara-gara Daud itu menggembalakan kambing domba ayahnya, di Israel itu tidak seperti di Indonesia pada zaman dulu, tidak selalu ada rumput. Sehingga gara-gara itu maka Daud kadang-kadang membawa kambing domba ayahnya yang cukup banyak itu, cari padang rumput, nggak dapat-dapat. Setelah dapat akhirnya sore. Kalau sore sudah dapat, mosok dibawa pulang. Enggak, akhirnya ada di sana. Tetapi Daud menjagai domba-dombanya itu dengan bertanggung jawab. Waktu ada beruang datang, dia lawan beruang itu. Waktu ada singa datang, waktu ada serigala datang, dilawan semuanya. Wah, Tuhan lihat hatinya Daud. Ini walaupun di padang gurun, tapi orangnya sangat baik. Amin? Amin. Bertanggung jawab. Apa yang diserahkan, itu dikerjakan. Dikerjakan dengan baik. Sehingga akhirnya Tuhan senang. Saudara-saudara, halo. Kadang-kadang kalau kita punya hati yang baik, walaupun kita ada di lubang semut, Tuhan akan cari kita. Amin. Karena Tuhan tidak melihat muka, tidak melihat perawakan, tapi Tuhan melihat hati. Nah, karena itu mari kita punya hati yang bersih. Tuhan bisa nggak lihat hati kita tembus sampai ke hati kita? Bisa karena Dia Maha Tahu. Jadi karena itu hati-hati. Nanti kalau kita kelihatannya wajahnya luar biasa, perawakannya luar biasa, tapi kalau hatinya buruk. Hatinya apa? Bosok, apalagi bosok. Ya. Maka Tuhan tidak akan berkenan kepada kita. Nah, kok bisa sih Daud ini oleh Tuhan disebut seorang yang berkenan di hati Allah. Kok bisa disebut begitu? Ada beberapa hal dalam kehidupan Daud yang kita perlu lihat dan mungkin kita bisa bercermin, berkaca. Apakah saya seperti Daud? Sehingga saya adalah orang yang berkenan di hati Allah. Betul ya? Ada banyak sekali kalau kita bisa pelajari. Cuma pagi hari ini saya ingin ngajak, lihat 4 saja. 4 saja dari hidupnya Daud. Sehingga Daud itu disebut sebagai orang yang berkenan di hati Allah. Saya bertanya, apakah semua yang ikut kebaktian ini mau supaya kita akan disebut sebagai seorang yang berkenan di hati Allah? Amin. Nah, kalau memang mau kita pelajari ya, satu persatu. Nomor 1 coba kita lihat. Apa cirinya hidup Daud? 1, 2, 3.
selalu Selalu berkonsultasi berkonsultasi pada kepada Tuhan. Tuhan. Selalu cari tahu pada Tuhan, selalu minta nasihat dari Tuhan, selalu minta keputusan dari Tuhan. Apa saja Daud itu selalu bertanya. Misalnya Daud itu seperti sedang berjalan ya. Jalan lalu kemudian simpang dua. Berarti kanan kiri. Dia akan tanya sama Tuhan, kanan atau kiri gitu. Lalu dia jalan lagi, simpang tiga. Daud akan tanya, Tuhan kanan, kiri, atau Tengah. lurus gitu. Simpang empat, kanan, kiri, Muka belakang. muka belakang. Nah, jadi selalu tanya sama Tuhan. Selalu tanya sama Tuhan. Sedikit-sedikit tanya sama Tuhan. Dia selalu, dan ini bagus ini rupanya. Sehingga pada waktu tertentu, Daud itu kan diambil oleh Tuhan dari padang gurun, dibawa ke kerajaan, lalu disuruh ngelawan si raksasa namanya Goliat. Goliat. Menang kalah? Menang. Menang. Gara-gara menang, maka ada ibu-ibu ya ibu-ibu yang katakan, kalau Raja Saul bisa mengalahkan beribu-ribu, Daud bisa mengalahkan berlaksa-laksa, ya puluhan ribu, ratusan ribu. Lalu akhirnya terdengar oleh Saul, Saul merasa, waduh, jengkel sama Daud. Gara-gara itu akhirnya si Saul mau berusaha untuk membunuh Daud. Ya, pernah Daud diundang ke istana, Daud lagi main kecapi, Saul lempar tombaknya. Kalau kena Daud, Daud mati kali itu. Tapi Daud gara-gara jadi gembala, pinter ngeles, langsung gak kena. Tuhan selamatkan dia. Amin. Amin. Jadi lalu setelah itu Daud akhirnya lihat, wah saya itu diancam hidup saya. Akhirnya dia lari dan ada banyak orang menyertai dia. Banyak orang menyertai dia yang punya nasib yang sama dengan dia. Akhirnya harus bersembunyi di gua, harus bersembunyi di tempat-tempat yang ini supaya tidak diketahui oleh si Saul. Nah, ada cerita pada waktu Daud lagi lari menyembunyikan diri supaya tidak dibunuh Saul itu, maka Daud, ayo coba kita lihat dari ini 1 Samuel 23, ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, maka berkatalah Daud kepada si Imam Abiatar, imam pada waktu itu, ya, bawalah efod itu kemari. Efod itu adalah pakaiannya imam, alatnya imam yang dipakai untuk mengetahui kehendak Allah, boleh atau tidak, gitu, kira-kira gitu ya. Lalu berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hambamu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila, kota yang sedang dia tempati waktu itu, dan memusnahkan kota ini karena aku ada di sini, gitu. Next. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila. Inikah aku ke dalam tangannya Saul? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu ini? Dia tanya kepada Tuhan. Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini. Jawab Tuhan, apa? Ia akan datang. Lalu kemudian, yang berikutnya, kemudian bertanyalah Daud. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila. Itukah aku dengan orang-orangku yang mengikuti aku ini ke dalam tangannya Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Gara-gara Tuhan menjawab begitu, lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya. Kira-kira berapa yang ikuti dia? 600 orang banyaknya. Orang yang banyak 600 orang itu. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi supaya selamat. Nah, ini contohnya, Daud selalu suka tanya kepada Tuhan. Ini gimana Tuhan? Gimana Tuhan? Lalu kemudian dia mengambil langkah. Selalu berkonsultasi pada Tuhan. Ada peristiwa berikutnya di 1 Samuel 30. Dikatakan begini. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan katanya. Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Kebetulan ada gerombolan yang sedang melawan Israel gitu. Lalu Daud bertanya. Haruskah aku mengejar kepada gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan Tuhan berkata kepada Daud, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan yang sedang ditawan oleh gerombolan itu. Daud itu selalu bertanya, next. Lalu akhirnya firman Tuhan mengatakan, lalu pergilah Daud beserta ke 600 orang yang bersama-sama dengan dia dan sampailah mereka ke sungai Besor itu. Nah gitu saudara. Jadi Daud itu selalu bertanya, saya hanya ambil 2 peristiwa ini saja. Tapi kalau kita baca dalam cerita-cerita Daud, sering kali Daud itu bertanya kepada Tuhan. Halo,
Coba kita renungkan. Tuhan seneng enggak kalau anaknya suka tanya sama Tuhan? Senang. Alasan karena Tuhan maha tahu. Amin? Amin. Dan manusia tidak maha tahu. Betul? Betul. Banyak manusia sok tahu. Ya. Makanya gelarnya STH. Ya. STH itu sarjana teologi ya. Bukan STH itu sok tahu. Ya. Jadi manusia sok tahu. Tuhan gak suka dengan manusia yang sok tahu. Amin. Loh kok gak ada yang amin? Amin. Tuhan suka dengan anaknya yang suka bertanya kepada dia. Karena dia maha tahu. Jadi kalau kita ingin berkenan di hati Tuhan, kita mesti menjadi seperti Daud. Apa-apa tanya Tuhan. Kalau kita nggak tanya Tuhan, kadang-kadang akhirnya kita ketabrak sini, ketabrak sana. Betul ya? Datang ke sini kebentur, duk. Dan ke situ datang, duk. Karena nggak bertanya dulu sama Tuhan. Ada juga anak-anak Tuhan yang suka bertanya, Tuhan ini gimana, kanan atau kiri? Tuhan bilang kanan, tapi dia ke kiri. Apa itu namanya? Ngeyel. Tengkoknya Tegar. kaku. Jadi susah dieluk gitu ya. Jadi itu susahnya. Jadi orang kadang-kadang tanya tapi sudah diberitahu. Nah itu enggak boleh. Kalau Daud suka bertanya dan waktu Tuhan kasih tahu jawabannya, maka Daud selalu taat kepada, tidak seperti Saul. Jadi Tuhan senang, makanya namanya dia seorang yang berkenan di hati Tuhan. Wah kalau kita itu pagi ini, misalnya ini, ayo kita duduk sama-sama ngomong dua-dua. Kasih tahu peristiwa-peristiwa di mana kita tanya sama Tuhan. Lalu Tuhan kasih tahu, lalu kita taati, lalu kita diberkati. Pasti ada banyak cerita, betul? Betul. Saya pun juga ada cerita. Tapi kalau nanti saya cerita, nanti terlalu panjang. Ya, yang penting kita tahu bahwa sebagai anak Tuhan, kita mesti selalu tanya sama Tuhan. Apapun juga yang kita pakai untuk membuat keputusan-keputusan dalam hidup kita. Apalagi kalau keputusan-keputusan yang besar. Amin. Amin. Nah, tolong firman Tuhan ini sampaikan juga kepada anak-anak dan cucu-cucu ibu-ibu dan bapak-bapak. Betul kan? Betul. Karena kita mau mereka diberkati Tuhan. Seperti Daud. Karena kita mau mereka akan dipakai Tuhan seperti Daud. Saudara-saudara tahu rezekinya Daud itu luar biasa? Sebenarnya kalau Tuhan tidak melihat Daud, maka dia sampai tua akan jadi gembala. Melarat atau enggak melarat? Melarat. Tapi karena Tuhan tahu hatinya bagus, walaupun dia gembala, walaupun dia di padang gurun, tapi Tuhan panggil, ayo jadi raja. Dan ketika Daud jadi raja, hatinya bagus, maka dia akhirnya dijadikan penggaris. Kok penggaris Pak? Jadi standar, jadi ukuran raja-raja berikutnya sesudah Daud. Mulai dulu sampai sekarang. Karena raja-raja keturunan Daud itu ditulis riwayatnya, dan pada waktu ditulis riwayatnya itu, bagian terakhir dari riwayatnya selalu katakan begini, kalau raja itu bagus, raja ini baik di hadapan Tuhan seperti Daud nenek moyangnya. Di Alkitab selalu. Tapi kalau raja Israel itu jelek, maka selalu ada kata-kata ini. Di akhir dari riwayatnya, raja ini jahat di mata Tuhan, tidak seperti Daud nenek moyang. Jadi Daud menjadi penggaris, jadi standar, jadi ukuran anak cucunya. Amin. Amin. Tuhan jadikan saya ukuran buat anak cucu saya. Dan lebih-lebih lagi, Daud menjadi sangat terkenal. Daud menjadi sangat terkenal. Ada 3 agama besar di dunia ini. Dan 3 agama besar itu semuanya mengakui Daud sebagai orang yang luar biasa. Ya, agama pertama adalah agama Yahudi. Kedua adalah Kristen. Ketiga adalah Islam. Mengakui Daud itu sebagai tokoh yang luar biasa. Bangsa yang dipimpin oleh Daud sampai sekarang tetap terkenal di seluruh dunia. Betul? Betul. Tidak pernah lepas dari dunia dalam berita. Gitu. Benar. Mulai dari saya kecil sampai sekarang. Itu
bangsa itu luar biasa. Dan mereka punya bendera. Benderanya itu ada lambang. Disebutnya Bintang Daud. Bintang Daud. Bayangkan tuh. Si gembala itu jadi luar biasa sampai sekarang terkenal. Waktu ada silsilah Tuhan Yesus Kristus, Daud menjadi ukuran di situ. Ini si gembala itu, saudara. Karena itu, mohon maaf ya, saya mau kasih tahu. Jangan pernah berpikir, aku orang biasa aja. Apa yang bisa terjadi padaku? Daud orang sangat biasa. Tapi kualitas hidupnya bagus pada Tuhan, maka dia dijadikan ukuran bagi orang-orang lain di dunia ini. Dia sangat terkenal. Kalau anak-anak kita, cucu-cucu kita dibuat seperti Daud, takut akan Tuhan, selalu berkonsultasi pada Tuhan. Nanti bukan tidak mungkin mereka nanti jadi orang yang terkenal. Mau anaknya jadi presiden? Loh, Mau. nah Daud ini gembala loh. Siapa yang mikir ini jadi presiden dari Israel? Raja itu lebih dari presiden kan? Betul. Betul ya? Betul. Siapa yang pikir Daud akan jadi presiden? Oh, anak gembel. Betul kan? Betul. Gembala. Tapi akhirnya jadi presiden, jadi gembala. Malah gembala yang luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang meremehkan Tuhan. Sayang sudah hadir dalam kebaktian ini. Tuhan juga bisa membuat anak kita, asalkan anak kita seperti Daud. Bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. 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 Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Amin. 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 Ya. Yang kedua, Daud itu apa cirinya? Tidak sempurna, tetapi lembut hatinya. Daud itu sering hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi ya sebagai manusia gak sempurna lah. Pernah salah. Satu kali dia lagi pas musim perang, ya, dia ngutus semua tentaranya perang. Biasanya Raja Israel atau raja-raja zaman dulu kalau pas musim perang itu raja juga ikut berperang. Tapi kali ini Daud melepas tentaranya semua atau perang, lalu dia tinggal di rumah istananya. Waktu tinggal di istananya, pas sore-sore atau siang-siang, jalan-jalan di atas sotoh itu, jalan-jalan di lantai sekian. Lalu lihat, ada kolam renang, gitu. Di rooftop, kolam renang. Lalu waktu lihat kolam renang, kok ada putri duyung, gitu. Nah, bukan buta putri duyung, ada putri sungguhan, ya. Lalu kemudian akhirnya Daud matanya jelalatan, ya. Sampai akhirnya dia cari tahu siapa dia, ternyata dia adalah istrinya tentara, prajurit, ya. Namanya Uria. Ya. Lalu akhirnya ketika tahu gitu, lalu ditanya, Uria ada di mana? Uria ada di peperangan. Lalu Daud akhirnya nyeleweng dengan istrinya Uria itu. Ketika diketahui bahwa ternyata istri Uria tekdung, langsung kemudian si Daud, waduh ini konangan ini, gimana ya caranya? Dia pakai strategi, dia pinter orangnya, pinter strategi perang. Jadi akhirnya disuruh jenderalnya katakan, tolong panggil Uria itu datang ke istana. Lalu kemudian dipanggil Uria, dan pada waktu Uria sudah sampai di istana, lalu kemudian Uria dikasih tahu, Uria, saya kasihan sama kamu. Kamu ini kok perang terus. Udah, kamu istirahat, cuti dulu. Kamu tinggal sama istrimu. Waktu Uria dikatakan begitu, dia mengatakan, tidak bisa. Aku prajurit sejati. Kalau temanku perang, aku harus perang. Temanku mati, aku harus mati. Waduh, bingung Daud. Ya apa ya? Lalu akhirnya disuruh, udahlah kamu pulang sana, tidur sama istrimu. Tahu maksudnya Daud? Supaya tidak diketahui kalau Daud sudah berbuat serong dengan si istrinya Uria yang bernama Batseba. Hati-hati nyenengi Batseba ya. Ya jadi Batseba. Lalu akhirnya dia waduh bingung Daud. Malah terdengar kabar Uria disuruh pulang dia, tapi tinggal tidurnya di luar. Nggak mau tidur di dalam. Ya, karena merasa nggak enak dengan teman-temannya lagi perang. Daud pikir lagi, mau dikasih ajak main serong kok nggak mau. Gini deh, tak bunuh aja. Nah, kan pinter dia, pinter strategi.
kalau begitu Uria memang prajurit sejati, dikumpulkan dengan jenderalnya. Uria ini luar biasa prajurit sejati. Jadi tolong taruh dia di tempat yang paling depan. Supaya Mati. ngerti. Malah dikatakan tolong paling depan. Enggak berapa lama Uria ketembak, mati. Waktu mati dimakamkan dengan sangat terhormat, lalu Daud bikin karangan bunga ukuran 150 kali 100. Ya, supaya seluruh Israel tahu, ya, turut berduka cita besar-besar Raja Daud gitu. Supaya waduh orang umatnya rakyatnya, waduh rajaku luar biasa, hanya prajurit kecil pangkatnya kopral aja dibikinkan. Ya ini yang karangan bunga, ini karangan saya saudara ya. Tolong jangan dipikir ada dalam Alkitab itu. Kan zaman itu belum tahu ada karangan bunga atau tidak. Tapi saudara, saya minta supaya saudara tahu hatinya Daud itu liciknya seperti itu. Kira-kira gitu untuk menggambarkan liciknya. Jadi seperti itu. Waktu masyarakat, umat, rakyat, waduh rasanya memuja Daud. Tahu-tahu Tuhan mengutus Nabi Nathan. Nabi Nathan. Daud, wah Nabi datang ke rumah, disambut sama Daud. Ya Nabi, bagaimana? Baik-baik gitu. Ada sesuatu yang penting Nabi untuk disampaikan dari Tuhan. Oh iya ada. Apa itu Nabi? Enggak, ini ada cerita Daud. Di kampung yang sangat terpencil sana, di RT sekian, RW sekian, itu ada seorang petani yang miskin luar biasa, cuma punya satu anak domba yang kurus. Kurus kering. Gara-gara dia sangat sayang kepada satu-satunya anak domba. Jadi dia peluki, dia kasih makan. Bahkan dia ajak tidur di dipannya dia. Bukan kasur, di dipannya dia. Dipeluk, diciumi. Dia punya tetangga, seorang kaya raya. Tidak hanya punya domba, kambing, sapi, onta juga punya. Nah ini orang kaya ini kedatangan temannya. Lalu kemudian mau menjamu temannya. Sehingga dia mau nyembelih salah satu dari binatang piaraannya. Tapi sayang. Sehingga dia akhirnya pergi ke temannya yang melarat ini. Dan meminta supaya anak domba yang kurus itu akan dimintanya untuk disembelih. Lalu dipersembahkan sebagai persembahan buat teman yang datang. Dia tidak mau karena itu satu-satunya miliknya. Tapi dipaksa sampai harus diserahkan. Dan kemudian disembelih, dimasak untuk temannya. Gimana Daud? Saya bayangkan Daud hunus pedangnya, berdiri dan katakan, Nabi, kasih tahu kepada saya, di mana alamatnya? Genteng besar atau genteng di sini saya ini, jadi dia sudah marah luar biasa. Saya mau bunuh dia. Gitu. Waktu Daud berdiri, katakan mau bunuh dia. Nabi Nathan juga berdiri. Daud, orangnya adalah kamu. Yuh, kaget dia, selama ini enggak ada yang tahu siasatnya. Tapi Tuhan tahu. Hati-hati, hati-hati. Tuhan tahu. Akhirnya pakai Nabi Nathan. Itu kamu Daud. Karena Uria hanya punya satu istri, Batseba. Itu pun kamu rebut. Padahal kamu sudah punya segalanya. Langsung setelah begitu, Daud ini bagusnya gitu. Tidak sempurna, tapi lembut hatinya. Ngerti saudara? Lalu setelah itu dia lari, bersimpuh di depannya Nabi Nathan. Nabi, apa yang harus saya lakukan? Aku sudah berdosa banyak. Sampai di Mazmur 51 yang dia karangnya itu, ada 4 kata dalam bahasa Ibrani yang mewakili kejelekan orang. Yaitu kejahatan, pelanggaran, kesalahan, dan dosa. Dipakai semua dalam Mazmur 51 itu oleh Daud. Untuk menunjukkan saya sangat jelek, saya telah berdosa yang sangat besar pada Tuhan. Apakah saya masih bisa ampuni seperti itu? Ternyata persembahan kepada Tuhan bukan lembu sapi, tapi hati yang hancur di hadapan Tuhan. Mazmur 51 adalah wujud dari penyesalan Daud. Dan akhirnya rakyat semua tahu bahwa Daud ternyata palsu. Paham? Paham. Orang yang mau bersih hidupnya itu, akhirnya juga kadang-kadang
terpaksa diketahui oleh umum. Tapi nggak apa-apa. Dalam bahasa Inggris ada pernyataan yang mengatakan ini, pengakuan itu adalah kesehatan bagi jiwa. Confession is good for the soul. Mengaku salah itu jauh lebih bagus karena itu akan menyembuhkan jiwa kita. Tapi kalau orang salah nggak pernah mengaku salah, itu adalah Saul. Ngerti? Itu adalah Saul. Kalau di perjanjian baru di antara murid Tuhan Yesus, ada yang sering salah, namanya Petrus. Tapi Petrus selalu mengaku, Tuhan saya salah, saya minta maaf. Kalau perlu saya nggak bisa lagi ikut Tuhan karena saya jelek sekali. Gara-gara hatinya lembut begitu, Petrus diterima. Akhirnya jadi kepalanya para rasul. Amin. Amin. Tapi ada satu orang yang salahnya tidak sehebat Petrus. Sekali-sekali salah, tapi dia nggak pernah ngakui. Namanya Yudas. Akhirnya dia sampai bunuh diri. Hati-hati dengan hati kita. Hati yang lembut itu yang dikasihi Tuhan. Saudara, kita sebagai manusia nggak sempurna. Tapi selalu kalau pas melakukan kesalahan, minta ampun dari Tuhan. Mengakui kalau kita salah. Kenapa ini baik? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha pengampun. Amin. Kalau saudara dan saya tidak menjadi orang yang seperti Daud itu, maka pengampunan Tuhan sia-sia. Padahal itu fasilitas yang luar biasa hebatnya. Akhirnya kita tidak bisa menerima fasilitas karena kita nggak mengakui dosa kita. Ya, Yakobus mengatakan dia setia dan adil. Kalau kita mengaku dosa kita, dia akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Betapa berbahagianya orang yang diampuni dosanya, begitu Daud pernah mengatakan dalam Mazmurnya. Amin. Ya? Amin. Jadi karena itu memang kita itu susah untuk menjadi orang yang sempurna. Tapi kita berusaha untuk tidak berkesalahan. Tapi pada waktu kita berkesalahan, jangan keraskan hati. Nasib kita akan jadi seperti Yudas. Tapi lembutkan hati seperti Petrus. Sehingga nasib kita menjadi seperti Petrus atau menjadi seperti Daud. Tuhan suka dengan orang yang hatinya lembut. Amin. Amin. Amin, amin. Halo. Amin. Puji Tuhan. Nomor 1 tadi, orang yang berkenan kepada Tuhan itu apa? Selalu berkonsultasi kepada Tuhan untuk keputusan hidupnya. Yang kedua, tidak sempurna tapi lembut hatinya. Yang ketiga sekarang kita akan lihat. Tidak terus stres walaupun selalu dipres. Selalu hidupnya dipres tapi nggak perlu stres. Itu Daud. Daud itu, saya nggak tahu kalau saudara mau pilih jadi seperti Daud juga. Kalau dalam pengalaman hidupnya, dilahirkan anak bungsu, perawakannya nggak bagus. Akhirnya kakaknya jadi tentara, Daud jadi gembala. Selalu pisah dari keluarganya, selalu sama-sama dengan dombanya terus gitu. Lalu kemudian pada waktu Israel lagi krisis, ada seorang raksasa yang menantang namanya Goliat. Nggak ada yang berani, tapi Daud diutus Tuhan. Coba lawan itu. Daud akhirnya terpaksa, nggak enak ya, nggak enak terus ya. Itu seperti dipreskan hidupnya ya. Betul kan? Betul. Melawan Goliat. Oh Tuhan kasih kemenangan. Dia menang. Waktu menang dipuji-puji sama ibu-ibu tadi. Begitu dipuji-puji ibu-ibu, Saul iri. Akhirnya dia terus-menerus takut dibunuh sama Saul. Akhirnya hidupnya dari goa ke goa, ke goa, ke goa, ke goa. Nggak enak loh hidup seperti Daud, seperti gitu itu. Ya, dipres terus hidupnya. Paling nggak enak kalau Daud itu pas mau buang air. Ya. Mikir nanti pas buang air, tahu-tahu utusannya Saul datang. Waduh nggak enak, saudara. Nggak enak, nggak tenang. Jadi saudara-saudara kalau bisa pergi ke toilet dan tenang, itu bersyukur pada Tuhan. Nggak dipres kayak si Daud loh. Nggak enak Daud ini. Lalu setelah itu kita tahu, akhirnya terus bertahun-tahun itu. Sampai akhirnya Tuhan izinkan Saul mati. Waktu Saul mati dan Daud tidak membunuh Saul, ya ngerti ya? Daud punya kesempatan untuk berkali-kali bisa membunuh Saul, tapi dia nggak mau. Orang baik dia.
Waktu Saul mati, akhirnya dia turut berduka cita. Tapi lalu kemudian dia dinaikkan ke tahta kerajaan. Waktu dinaikkan ke tahta, anak kandungnya namanya Absalom. Merongrong tahta itu. Dia membangun tentara untuk menyerang tahta Daud. Memerangi Daud. Yang ikut Absalom sedikit. Tapi Daud, ini repot ini. Saya ahli perang. Sebenarnya Absalom ini, untuk membunuh Absalom dan tentara itu gampang. Cuma ini anakku. Paham saudara? Yang paling sulit adalah kalau anak kandung kita adalah orang yang melawan kepada kehendak Tuhan yang sedang kita lakukan. Itu paling sulit. Mau dibiarkan itu menyakitkan hati Tuhan. Mau dihabisi itu anak kandung. Repot ya. Mau pilih mana? Daud stres. Sedemikian sampai akhirnya dia ngarang satu mazmur. Pada waktu dia Mazmur 3 dan dia katakan Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Dan jadi dia sampai lari-lari supaya dia tidak membunuh Absalom. Sebenarnya dia gampang membunuh Absalom, tapi dia dikejar Absalom dan tentaranya dia lari. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Orang itu kalau stres, itu yang lawan dia sebenarnya sedikit, tapi ngomongnya banyak. Gitu loh. Aduh, orang sekampung ini semua membenci saya. Yang membenci cuma 2 aja. Gitu. Tapi ngomongnya sekampung itu kalau orang stres. Ini tandanya stres nih ya. Banyak orang yang melawan aku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku ya. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Daud tidak ada pertolongan dari Allah. Itu dia sampai stresnya sampai diungkapkan. Lalu kemudian ayat yang berikutnya mengatakan apa? Tetapi Engkau adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Lek stres gampang tidur. Lek stres sudah tidur terbangun. Lalu enggak tidur-tidur, ya kan? Tapi Daud beda loh. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Dan aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Loh, kalau kita lihat dari Mazmur ini pengalaman hidupnya Daud. Apa yang bisa kita pelajari? Yang kita pelajari ini, kalau kita terus melihat masalah, kita akhirnya stres. Betul kan? Betul. Daud mikirkan masalahnya terus dengan Absalom anaknya, stres berat. Yang bisa menyebabkan Daud tidur apa? Lalu dia mulai menengadahkan kepalanya dan lihat Tuhan. Waktu dia lihat Tuhan, dia kata, tetapi Tuhan, Engkau perisai yang melindungi aku. Karena itu, kalau punya masalah, ojo terus menerus mentelengi masalah ini. Stres nanti. Kita harus menengadah ke atas supaya kita bisa melihat Tuhan. Waktu kita melihat Tuhan, kita akan lihat Tuhan itu siap untuk membela kita. Siap untuk menolong kita. Siap untuk mengulurkan tangannya bagi kita. Siap untuk mendampingi kita. Siap untuk memecahkan masalah kita. Siap untuk menjawab doa kita. Paham ya? Paham. Kalau sudah gitu, akhirnya saudara bisa tidur. Malah susah bangun. Ya. Sebagian sudah tertidur dalam kebaktian ini. Enggak ada. Benar, saya dari depan, saya lihat enggak ada yang tidur. Semua memperhatikan ya. Cuma tadi pakai guyonan supaya kalau saudara betul-betul hidup damai di dalam Tuhan, maka gampang tidur. Ojo pakai obat untuk tidur, obate doa. Ya, amin. Menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan sehingga kita tenang lalu bisa tidur. Itu Daud. Jadi di tengah masalah yang luar biasa, hati-hati jangan menterlengi masalah. Tapi mulai menengadah, lihat Tuhan. Lalu kita nanti akan ditolong
Tuhan. Petrus di Perjanjian Baru juga pernah ngalami itu. Dia memberitakan Injil, difitnah, akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Penjara yang paling dalam lagi. Tangannya di penjara paling dalam. Itu penjaranya itu temboknya lapis 4. Gerbangnya ada 4. Setiap gerbang dijaga 4 prajurit. Berarti yang jaga berapa prajurit? 16. 16. Prajurit itu siap untuk Si Petrus paling tengah. Apa bisa keluar? Nggak bisa. Terus besok dijadwalkan dia akan dieksekusi mati. Kayaknya mau dipenggal kepalanya. Tapi waktu malam-malam malaikat datang. Dan malaikat membangunkan Petrus. Tapi Petrus nggak bangun. Nggak sadar. Dituntun oleh malaikat ngelewati 4 prajurit. 4 prajurit, sampai berapa prajurit? 16, 4 gerbang. Setelah sampai di gerbang luar, baru deh tangi. Loh, kok nek njobo? Tuhan sudah tolong. Dan orang selalu menganggap inilah mujizat yang dialami oleh Petrus, yaitu dilepaskan dari penjara. Tapi pernah ada seorang pendeta tua pernah mengatakan kepada saya gini, Gadot, sebenarnya Om melihat mujizat yang lebih luar biasa itu karena apa? Karena Petrus besok mau dieksekusi mati, tapi malam itu dia bisa tidur nyenyak. Loh, kok bisa tidur nyenyak Om? Lah malaikat teko itu loh, dia nggak eruh, nggak bangun. Padahal biasanya dalam Alkitab, kalau malaikat datang, manusia takut, waduh mati aku gitu. Tapi si Petrus tuh tetap tidur saja. Mungkin tidurnya sampai ngorok itu. Jadi malaikat, Alkitab katakan, malaikat pukul banyak, cek gitu. Cek gitu. Enggak juga bangun. Ini malaikatnya heran. Karena biasanya kalau mendatangi manusia jangankan bangun, takut kalau mati gitu. Ini sudah datangi kemuliaannya tapi tetap enggak bangun-bangun. Sampai dicablek, blek, enggak bangun. Tidurnya nyenyak minta ampun. Kenapa kok bisa begitu? Nanti dia menulis surat. Di kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 7, dia katakan gini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya karena dia sangat mempedulikan kamu. Amin. Amin. Dari ayat itu, saya pikir waktu malam itu si Petrus berdoa begini. Petrus berkata begini, Tuhan saya ini di penjara bukan karena nyolong PT, bukan karena nyopet, bukan karena bunuh orang. Saya di penjara gara-gara memberitakan Injil. Berarti masalah saya bukan masalah saya. Ini sebenarnya masalahnya Tuhan. Jadi Tuhan, saya masuk ke sini gara-gara engkau, jadi tolong diberesin. Kadang-kadang anak buah waktu menghadapi masalah dalam pekerjaan, dia lapor ke bosnya kan, bos saya ngalami ini, bisa ditolong. Oh iya, bukan karena kamu salah, tapi karena kamu taat untuk menjalankan pekerjaan. Ya wis tak tolong, ngerti ya? Ngerti. Itu si Petrus. Dan ada tadi ngatakan begini, jadi Gadot akhirnya Petrus ngomong begitu pada Tuhan, Tuhan jadi karena ini masalahnya Tuhan, tolong Tuhan kerjakan, saya nggak sanggup, selamat malam, saya tidur ya Tuhan. Lalu tidur ngorok, gara-gara bisa menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Amin? Amin. Walaupun hidupnya depres, tidak terus-menerus stres, karena tahu berserah kepada Tuhan. Amin. Amin. Dan yang terakhir, utamakan selalu suksesnya kerajaan Allah. Daud ini sukses terus jadi raja, luar biasa. Sampai akhirnya dia sudah tua, lalu waktu dia tua, dia tinggal di dalam istana yang dibangun oleh masyarakat yang bagus sekali. Padahal bait Allah belum didirikan. Daud ini orang yang sangat cinta Tuhan, jadi dia risih. Nah kok bisa aku tinggal di istana yang seperti ini? Tuhan rumahnya belum dibangun, gitu loh ya. Bait Allah belum dibangun. Lalu dia katakan, Tuhan izinkan saya membangun bait-Mu. Lebih bagus dari istana ini akan saya bangun. Semuanya akan saya lapisi dengan emas. Gitu.
Saya carikan kayu cendana yang paling bagus. Kayu aras dari Libanon. Ya, cendana yang supaya kalau orang masuk harum luar biasa. Tuhan katakan, sorry Daud, kamu nggak saya izinkan untuk membangun. Nanti yang saya izinkan untuk membangun anakmu. Betul ya? Betul. Siapa yang bangun? Salomo. Salomo. Tapi Daud nggak marah sama Tuhan. Nggak diizinkan oleh Tuhan, nggak marah. Padahal dia sudah banyak berjuang buat Tuhan, Tuhan nggak izinkan, dia nggak marah. Kadang-kadang anak Tuhan kalau merasa berjuang bagi Tuhan, lalu Tuhan nggak izinkan, marah sama Tuhan. Jangan. Daud katakan gini, ya sudah Tuhan, kalau saya nggak boleh bangun, izinkan saya siapkan bahannya. Nah, jadi bait Allah itu semua bahannya sebenarnya disiapkan oleh Daud. Lalu nanti pada waktu anaknya Daud muncul, namanya Salomo. Salomo membangun bait Allah, bahannya dicukupi oleh siapa? Daud, papahnya. Lalu kemudian didirikan, waktu sudah selesai, penuh dengan kemuliaan, dilapisi emas semua, harganya mahal. Luar biasa. Waktu dinamakan bait Allah itu, bukan bait Allah Daud. Padahal uangnya yang paling banyak Daud. Tapi Daud enggak menaruh namanya di situ. Bait Allah disebut bait Allah Salomo. Daud seolah-olah katakan, enggak apa-apa. Yang penting bukan saya, yang penting Allah. Yang penting bukan saya, yang penting kerajaan Allah. Kalau kita sudah pada level tertentu iman kita, maka kita tidak lagi cari apa-apa di dunia ini. Yang penting Allah sukses. Amin. Yang penting kerajaan Allah sukses. Amin. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kalau saudara masih mencari kemuliaan untuk diri saudara, kayaknya saudara perlu naik level seperti Daud. Dan hidupnya bukan untuk kepentingan kita. Walaupun kita sudah berjuang apapun, gak usah kemuliaan bagi kita. Kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdiri sama-sama. Kita sama-sama menyanyikan satu gol. Ku percaya kau Tuhan yang pernah gagal menjadikanku lebih daripada pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari